Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fil aqidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, dan pada kesempatan ini kembali kita akan belajar bersama-sama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, dalam rangka kita memperluas wawasan kita sehingga semua pekerjaan kita, amal ibadah kita ini betul-betul menjadi amal yang sempurna. Karena pekerjaan itu tanpa didasari dengan ilmu, maka itu akan tidak sempurna hasilnya. Bahkan mungkin akan membawa mudarat bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam pembahasan al-ikhlas atau keikhlasan. Pada video yang telah lalu telah kita bahas beberapa hal yang berkenaan dengan ikhlas ini. Namun dalam kesempatan ini kita masih meneruskan yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena sebagaimana saya sampaikan di video yang lalu bahwa ikhlas ini memang pekerjaan yang sangat-sangat rumit. Mudah diucapkan, tetapi pembahasannya begitu dalam, karena dia memang penting di dalam ibadah kita. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa al-ikhlasu ruhul amal, bahwa pekerjaan itu adalah rohnya, daripada bahwa keikhlasan itu adalah rohnya dari segala pekerjaan kita. Maka ketika pekerjaan itu tanpa roh, maka akan mati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama tentang keikhlasan ini. Wakila beli ba'dil hukama, para hukama, orang-orang bijak mengatakan minal mukhlis, berkenaan dengan apa yang disebut dengan mukhlis, orang-orang ikhlas. Qala al mukhlis alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Mukhlis itu, ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejahatannya. Jadi ketika dia melakukan suatu amal perbuatan, amal soleh, maka dia berusaha pekerjaan itu, amal dia itu disembunyikannya. Artinya berusaha jangan sampai ada orang tahu, menghindari munculnya ujub di dalam hatinya. Dan kama yaktumu sayyiati, sebagaimana dia menutup kejahatannya, menutup aibnya. Kita ini kalau yang namanya kejahatan, kalau yang namanya aib, pasti kita tutup serapat-rapatnya, agar jangan sampai orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, mengetahui tentang kejelekan dan aib kita itu. Nah, begitu juga dengan kebaikan, kita berusaha kita tutupi, jangan sampai ada yang tahu. Hanya semata-mata Allah yang tahu bahwa kita berbuat baik. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menyimpan itu, karena kita menghindari apa yang kita sebut dengan ujub atau riya. Itu orang mukhlis tandanya. Jadi orang yang selalu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejahatannya. Wakila li ba'dihim ma ghayatul ikhlas. Apa puncak
dari segala keikhlasan itu? Apa puncaknya? Apa tandanya? Apa tujuannya dari keikhlasan itu? Qala ghayatul ikhlas, puncak dari keikhlasan itu adalah Allah tuhibba mahbadatan nas, yaitu tidak senang dengan pujian manusia. Nah itu puncaknya keikhlasan itu, dia nggak senang kalau dipuji. Bahkan ketika dia dipuji, maka akan muncul dalam hatinya, wah ini bahaya, ini bala. Oleh karena itu, agar jangan sampai pujian-pujian itu muncul, dia selalu menyembunyikan kebaikannya itu. Allah tuhibba mahmadatan nas, dia tidak senang dengan pujian-pujian manusia. Mata ya'lamu rajulu annahu min safwatillahi ta'ala, kapan diketahui bahwa seseorang itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka diketahui bahwa orang itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memenuhi 4 hal. Di arba'ati asya. Yang pertama, idza khala'a ar-ra'a, yakni tarkur roha, ketika dia meninggalkan istirahat. Maksudnya apa? Di dalam kehidupan dia tidak ada waktu istirahat untuk mengerjakan ibadah. Jadi seluruh kehidupan dia, seluruh detak jantungnya, seluruh tarikan nafasnya, semuanya diisi dengan ibadah. Nah, bagaimana caranya? Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih gampangnya kita katakan bahwa segala pekerjaan dia di dunia ini hanya diniatkan ke ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja di kantor, diniatkan hanya untuk ibadah, yaitu mencari rezeki, menafkahi anak dan istri, agar bisa bersedekah dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Begitu juga dia bekerja di sawah, bekerja di ladang, bekerja di laut, bekerja di udara, dan semua pekerjaan yang dia lakukan dalam rangka mencari rezeki yang halal, kalau diniatkan untuk ibadah, itu akan mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Maka tidak ada kehidupan dia yang kosong daripada ibadah. Dan yang lebih penting lagi, dia tidak pernah menunda-nunda ibadah. Dia tidak pernah menunda sholat, tidak pernah menunda sedekah kalau dia sudah ada, tidak pernah menunda, tidak melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Jadi betul-betul semata-mata hidup dia itu hanya untuk ibadah. Bukan berarti meninggalkan aktivitas sehari-hari, tidak. Saya katakan tadi, niatkanlah segala amal, segala pekerjaan kita di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasang niat itu setulus-tulusnya, pasang niat itu sebaik-baiknya, agar semua pekerjaan kita di dunia ini dalam rangka mencari rezeki, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan, dalam rangka mensejahterakan keluarga, niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendapatkan ganjaran. Nah, ketika kita katakanlah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan suatu hal, kalau itu sudah kita niatkan sebagai ibadah, maka insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi semata-mata hidupnya hanya untuk ibadah. Tidak ada waktu yang kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah tarkur roha. Lalu yang kedua, tanda-tanda bahwa orang itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ato minal maujud, yakni yukti minal qalil alladhi indahu, memberikan sesuatu yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan. Apa saja ketika orang itu membutuhkan, dia kasih. Bahkan ketika orang juga tidak membutuhkan, dia beri apa yang dia miliki.
Maka ada istilah awalilah hari kamu itu dengan bersedekah. Ya, bersedekah itu tidak mesti menunggu kita kaya, tidak. Tapi dengan seteguk air, segelas air itu pun sedekah. Dan yang lebih simpelnya lagi, at-tabassum sedekah. Kita memberikan senyum kepada saudara-saudara kita muslim itu adalah sedekah juga. Artinya kita membahagiakan orang. Jadi tidak mesti harus menunggu kita ini kaya, harus bersedekah. Berapapun kita keluarkan. Dan mudah-mudahan kita semua ini konsisten dengan ini. Jadi sedekah itu bukan hanya bernilai materi, padanya bernilai uang, tapi dari pekerjaan kita membantu orang lain itu juga sedekah. Tapi yang lebih abdolnya kita bersedekah itu dengan materi, karena mungkin itu yang dibutuhkan oleh orang lain dalam rangka menyambung kehidupannya. Bersedekah itu tanda-tanda orang itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, jika engkau menunda ajalku, maka tolong ditunda ajalku. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Pertama, aku akan bersedekah. Karena kenapa? Karena begitu besarnya dia melihat di alam kubur dan di akhirat nanti, besarnya pahala orang-orang yang bersedekah. Maka dia mengharap kepada Allah Sang Majid, ya Allah, jika engkau berkenan, kembalikan aku di dunia, tunda ajalku. Kenapa? Aku mau bersedekah dan beramal soleh. Karena dia lihat sedekah dan amal soleh itu betul-betul pahalanya sangat besar. Maka sekali lagi, jangan pernah bosan kita memberi kepada orang lain, apapun bentuknya. Walaupun seteguk air, walaupun segelas air putih. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, wahabas sukut al-manzilah, dan dia tidak pernah mengharapkan jabatan, tidak pernah mengharapkan kedudukan, semata-mata hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dia berikhtiar sekuat tenaga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tempuh ikhtiar duniawinya. Dia tempuh usaha-usaha yang bisa mendapatkan itu, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengharapkan apa yang disebut dengan kedudukan di dunia ini. Karena orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menyadari dengan sesungguhnya bahwa jabatan-jabatan yang ada itu hanyalah hizyun wa nadamatun illa man ittakhadhaha bihaqqiha wa adama fiha. Kecuali bahwa jabatan-jabatan itu, pemimpin-pemimpin itu adalah nanti di hari kiamat itu adalah kehinaan dan penyesalan. Kecuali ketika orang-orang itu mendapatkannya dengan baik, dengan haknya, dan dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kepemimpinannya. Itu sehingga dia betul-betul menganggap bahwa jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, wastawan indal mahmada wal mutma. Dia tetap konsisten dalam beramal soleh walaupun dia dipuji, walaupun dia dihina. Kebanyakan kita ini kalau dipuji oleh orang, dalam kita beramal soleh itu, kalau dipuji oleh orang, maka dia akan giat beribadah. Tetapi jika dia dihina, maka dia akan malas-malas. Nah, ini orang yang belum dikategorikan sebagai orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istimewa itu dipuji atau dihina, dia tetap konsisten dengan amal solehnya. Dia tetap konsisten dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak muncul, tidak ada harapan selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Pertama, meninggalkan istirahat. Kedua, memberikan atau bersedekah, memberikan sesuatu yang ada pada dia.
Dan yang ketiga, dia tidak pernah mengharapkan jabatannya. Dan yang keempat adalah tetap konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipuji maupun dihina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hayyul mustami'un al-kiram. Itu tanda-tandanya orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hadis berikutnya, ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qol, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama khalaqallahu ta'ala jannata adnin khalaqa fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Adenin, surga Adenan, yakhluqu fiha ma la ainun ra'at, maka Allah menciptakan di dalamnya apa-apa yang di dalamnya yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia di dunia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar suara-suara yang ada di dalamnya, tidak pernah didengar oleh manusia sebelumnya. Jadi nggak bisa kita gambarkan. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah yang terdetik di hati manusia. Jadi dia menciptakan hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia. Itulah isi daripada surga Adenan. Maka nggak bisa kita gambarkan bagaimana bentuknya. Maqalat ini haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Dan ini haram surga ini bagi orang-orang yang bakhil, yang pelit, medit, dan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu berkata lain daripada isi hatinya. Kemudian wa mura'i, yaitu mura'i itu orang-orang yang riya. Jadi surga Adenan itu nggak boleh dimasukin oleh orang-orang bakhil, orang-orang munafik, dan orang-orang yang riya, mura'i. Lalu apa tanda-tanda orang yang riya itu? Kalau mungkin bakhil kita sudah mengetahui, tidak mau memberi kepada orang lain, tidak mau membantu orang lain, tidak mau membahagiakan orang lain, itu bakhil. Kemudian munafik, orang yang berkata lain daripada isi hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa orang-orang yang bermalasan dalam melaksanakan sholat itu juga termasuk orang-orang yang munafik. Nah, kemudian mura'i, orang-orang yang riya ini, apa tanda-tandanya orang riya itu? Ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai kita terjebak ke dalam hal apa yang disebut dengan riya ini. Waruya an Ibni Abi Thalib, waruya an Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qol, diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib, waruya an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, lil mura'i arba'atu alamatin, orang-orang riya itu mempunyai 4 tanda. Perhatikan baik-baik tanda-tanda orang yang riya, jangan sampai kita termasuk pada golongan orang-orang ini, karena ini akan mencelakakan kita. Pertama, yaksulu idza kana wahdahu, dia bermalas-malasan dalam beramal soleh, dia bermalas-malasan dalam beribadah ketika dia sedang sendirian. Jadi ketika dia sholat sendirian, tidak ada orang yang melihat, maka dia akan malas, akan ogah-ogah mengerjakan ibadah itu. Kemudian yang kedua tandanya, wayan syutu idza kana ma'an nas. Yang kedua itu dia rajin, semangat dia beribadah kepada Allah jika dia bersama manusia. Jika ada orang yang melihatnya,
dalam dia beribadah kepada Allah, maka dia semangat. Katakanlah jika dia sholat di masjid, dia semangat karena ada orang yang melihatnya. Tetapi jika dia sodakoh, tidak ada orang melihatnya, malas-malas, ogah-ogah, semau-mau dia. Nah, itu tandanya orang-orang yang riya itu. Kemudian wa yazidu fil amal idza usniya alaihi. Lalu yang ketiga adalah wa yazidu fil amal idza usniya alaihi. Dan dia bertambah banyak amal ibadahnya, pekerjaannya, beramalnya, beribadahnya ketika dia dipuji orang. Nah, ini yang bahaya. Semakin banyak orang memuji dia, semakin banyak dia beribadah. Nah, ini ditakutkan pasti akan muncul di dalam jiwanya itu rasa ujub, rasa riya, rasa sombong. Wah, saya ini benar-benar dianggap orang yang suka beribadah. Saya ini dianggap orang-orang soleh. Nah, ini yang Allah tidak suka. Wa yanqusu idza damma bihi, dan berkuranglah kualitas ibadah dia itu ketika dia dihina oleh orang. Jadi ketika dia hina, dia malas, berkurang. Kalau mungkin tadinya dia sering melaksanakan sholat wajib itu di masjid secara berjamaah, nah ketika dia dihina orang, lu ini sok-sok rajin, maka dia akan berkurang itu ibadahnya. Nah, inilah termasuk orang-orang yang ikhlas. Maka saya katakan dari awal tadi bahwa orang-orang yang istimewa di hadapan Allah itu dia tetap konsisten, dihina atau dipuji, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sendiri atau bersama orang banyak. Dia tetap konsisten untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada 4 hal tanda-tanda orang yang riya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal semacam ini, karena ini akan berbahaya. Yang pertama, malas ketika sendirian, rajin ketika banyak orang, bertambah ketika dipuji orang, dan berkurang ketika dihina orang. Mudah-mudahan kita nggak termasuk pada golongan orang-orang seperti ini, karena ini betul-betul berbahaya bagi kita. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal mustami'un al-kiram, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendengar tausiah ini, yang bergabung bersama kami. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi. Waruya an Syakik ibnu Ibrahim Az-Zahid anhu qala, dan diriwayatkan dari Syakik ibnu Ibrahim Az-Zahid bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, husnul amali salah satu asya. Pekerjaan itu bisa dianggap baik mempunyai 3 hal, memiliki 3 hal. Pekerjaan kita itu atau amal ibadah kita itu dianggap baik jika memiliki 3 perkara, jika memiliki 3 hal. Awaluha, yang pertama adalah ayyaro annal amala minallahi ta'ala liyaksira bihil ujub. Yang pertama, dia menganggap bahwa pekerjaan itu hanya semata-mata dari Allah dan untuk Allah, sehingga hal ini dapat menghilangkan rasa ujub, rasa sombong dalam jiwanya. Jadi pekerjaan yang dia lakukan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dari Allah dan untuk Allah. Hal ini akan menghilangkan rasa ujub di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, wasani ayyurida bihi ridallah liyaksira bihil hawa. Yang kedua adalah dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menghilangkan apa yang disebut dengan hawa nafsu. Jadi tidak ada yang dia harapkan dalam dia beramal soleh itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ayyab tagiya sawabal amal minallahi ta'ala liyas kasira bihi tama' war riya. Dia mengharapkan
imbalan dari pekerjaannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menghilangkan rasa rakus dan rasa riya. Jadi kalau kita mengharapkan suatu pekerjaan itu hanya sekedar untuk dipuji oleh orang, maka itu timbul rasa riya dan ujub di dalam jiwa kita, dan ini Allah tidak suka. Jadi sekali lagi, ketika amalan-amalan itu kita lakukan tanpa didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, maka pekerjaan kita itu akan sia-sia. Dan saya ulangi di akhir pertemuan kita ini, saya ulangi ringkasannya, yaitu kapan orang itu dianggap istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia meninggalkan istirahat, artinya tidak ada kehidupan dia, tidak ada hidup dia ini yang tidak beribadah, istirahat dari ibadah. Yang kedua, ketika dia memberi kepada orang lain. Dan yang ketiga, ketika dia tidak mengharapkan, tidak ambisi dengan jabatan. Dan yang keempat adalah ketika dia tetap konsisten dalam beramal soleh, dipuji ataupun dihina. Dan orang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya, laksana dia menyembunyikan kejahatannya. Lalu ringkasan yang berikutnya adalah bahwa apa tanda-tandanya orang-orang yang riya, yaitu murwa'i. Tanda-tanda orang riya itu ada 4. Pertama, dia malas-malasan beribadah ketika dia sendiri. Yang kedua, dia semangat beribadah ketika dia bersama manusia. Dan yang ketiga, bertambah amal ibadahnya ketika dia dipuji oleh orang, dan berkurang amal ibadahnya ketika dia dihina oleh orang. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah jika ada umur yang panjang, di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan ikhlas ini. Ini semata-mata kita belajar bersama-sama, saling ingat mengingatkan satu sama lain. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya bukan mengajar, saya bukan lebih pintar daripada para pendengar, tapi kita belajar bersama-sama bagaimana kita memimpin hati kita ini agar lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amalan-amalan ibadah kita itu bisa diperhitungkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.